Assalamualaikum. Sunda sekali kan saya. Kumaha da mang Akang? Ele-ele sebelahnya gelus pisan Sunda saya. Saya Muhammad Al-Katiri dan saya dari Cilenyi. Cilenyi. Asli, Mama Cilenyi, Bapak Cibinong. Asli. Ada orang Cilenyi di sini? Tidak ada? Citerep ada Citerep? Gak ada juga? Oh, enggak ada Sunda di sini, saudara saya di sini enggak ada. Masih belum percaya saya Sunda. Hah? Tapi supaya ini, saya mau tanya dulu, Kongguan ini kenapa harus bikin konsepnya vintage gitu? Saya tuh pakai baju gini gitu, giliran pakai baju lihat, ih mama ganteng saya tuh. Saya tadi baru keluar, tiba-tiba anak-anak teriak, Mas, lukisan siluet berapaan Mas? Stop. Kayak emang gak cocok ya gitu. Tapi perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Al-Katiri, saya dari Papua. Bagi yang tahu, bagi yang gak tahu, saya dari Sunda. Saya tuh bingung gitu ya, bingungnya adalah saya tuh sudah berkarir di stand up comedy Indonesia itu sekitar 4 tahunan. Saya sudah berkarir, saya juara 2 stand up comedy season 7. Saya juga teman-teman komika, teman Bang Panji saya juga gitu. Cuma banyak di antara orang-orang, saya tuh tidak tahu, tidak bisa mengukur seberapa terkenalnya saya gitu. Saya tuh tidak tahu, saya ini terkenal atau tidak gitu. Mungkin saya terkenal gitu, tapi orang tidak bisa bedakan mana Muhammad Al-Katiri, mana Abdur Arsyad, mana Ari Kriting gitu. Saya pikir ini cuma mitos gitu, mitos zaman dulu. Mungkin di sini kalian karena sering lihat semua putih-putih, ketika lihat kami yang hitam-hitam dipikir, ah ini kembar ini gitu. Sampai suatu ketika saya ke kota Ambon. Saya ke kota Ambon nih, ketika syuting film kedua saya gitu. Sombong sedikit boleh kan? Saya syuting film kedua saya di saat di bioskop itu lagi tayang film pertama saya. Nama film pertama saya itu Terbang Menembus Langit. Saya mainnya sama Bang Indra Jegel. Ada yang nonton film itu di sini? Ya memang tidak laku film kita itu ya. Tidak laku. Jadi ketika saya syuting film kedua saya tuh penasaran dong, pengen lihat hasil film pertama saya itu seperti apa. Kerenkah saya di situ gitu. Akhirnya saya nonton di bioskop Ambon. Ambon juga sudah punya bioskop, alhamdulillah, maju sekali sekarang. Saya nonton, tapi sebelum pergi saya tuh deg-degan. Ini kan film saya gitu. Apakah orang-orang akan berteriak histeris ketika saya masuk gitu? Saya kan artis gitu, yang main di film itu gitu. Cuma saya tidak peduli, saya pakai masker gitu. Pakai masker, saya masuk ke bioskop, saya singgah beli tiket terus saya beli sagu. Pop sagu, bukan corn ya. Bukan jagung ya, sagu ya. Sagu. Tapi sebelahnya ada Kongguan juga gitu. Sagu Kongguan, enakan Kongguan nih. Saya beli Kongguan. Saya beli Kongguan gitu. Saya masuk, saya pilih bangku yang paling belakang gitu. Supaya kan orang-orang tidak nonton sambil lihat-lihat saya gitu kan. Saya paling belakang, duduk, film dimulai. Penonton yang nonton lumayan rame gitu. Nonton ketika saya muncul, itu orang langsung tertawa terbahak-bahak. Saya, aduh ini keluar lewat pintu depan apa belakang ya. Ini dikerubutin pasti, sudah pasti. Film selesai, orang-orang saya biarkan keluar, baru saya keluar dari belakang gitu. Saya buka masker. Jalan udah jalan artis. Artis. Saya keluar dari teater, orang-orang yang nonton tadi itu masih duduk di luar gitu. Saya lewat. Tidak ada respon. Saya pikir, oh mungkin orang Ambon sudah tidak norak lihat artis. Akhirnya saya yang tegur duluan. Gitu. Kakak, nonton film apa tadi kakak? Nonton Terbang Menembus Langit. Wih, kebetulan nama karakter saya di film itu Mote ya. Mote lucu sekali tadi ya. Wih, Mote itu the best Mote itu. Saya dalam hati,
Itu saya. Oh, ini orang tidak fokus nonton. Saya jalan lagi, ada abang-abang. Malam kakak. Nonton apa tadi? Terbang menembus langit. Motel lucu lucu sekali gitu. Tidak minta tanda tangan. Karena saya kesal, saya keluar ke depan. Saya pesan ojek online. Ojek online udah ada itu, apa? Taksi online, itu sudah ada di Ambon, alhamdulillah. Walaupun mobilnya masih L300 gitu. Masih. Saya pesan, kesal ini tidak ada yang fokus nonton, saya pesan di depan. Kongguan tadi masih di tangan, sambil makan kongguan. Sambil makan, ya wafernya saya makan. Makan, masih kesal. Tiba-tiba ada laki-laki satu, dia tuh di ujung gitu. Saya di ujung sana, dia di ujung sini. Terus dia lihat-lihat saya pakai ekor mata gitu. Saya makin dilihat, makin sombong makan kongguannya. Tangan gini. Dia mulai merapat gitu. Wih, ini kayaknya yang fokus nonton dia ini kayaknya. Merapat, merapat. Terus dia tegur saya. Abang Abdur. Iya. Terpaksa saya pura-pura jadi Abdur. Wih, Abang Abdur. Di sini juga. Oh iya, tadi nonton apa? Nonton Terbang Menembus Langit abang. Hah? Ini kan film ini ada muka saya, ada nama saya keluar besar-besar, Mamat Al-Katiri. Cuma mungkin memang buta huruf ini orang-orang ini gitu. Terus saya pura-pura jadi Abdur selama ngobrol tunggu mobil apa taksi online saya itu saya ngobrol sama dia, saya Abdur gitu. Masalahnya yang kalian tidak tahu adalah orang timur ketika ketemu kita yang punya profesi entah itu dokter, guru, mereka akan menjelekkan teman kita yang satu profesi sama kita. Itu biadabnya orang timur itu. Saya ini jadi Abdur nih. Saya tinggal tunggu siapa yang dia jelekan. Mamat Al-Katiri atau Ari Kriting. Saya berharap Ari Kriting dong. Karena saya pengen jelekin tambahin jelek-jelek Ari Kriting di situ gitu. Mulai ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia mulai bilang, ih kakak, tapi itu yang dari Papua itu siapa ya? Perasaan mulai tidak enak ya. Mulai tidak enak. Yang dari Papua, oh Mamat Al-Katiri itu. Mamat Al-Katiri. Kakak Abdur, saya ini cuma fans kakak Abdur saya. Saya tidak suka itu Mamat itu. Mamat itu tidak lucu, menang logat Papua saja. Saya dalam hati, oke baik, kau tunggu saja, oke. Tapi Tuhan itu maha adil. Tiba-tiba taksi online saya datang. Dia teriak dari ujung sana. Mamat Al-Katiri. Abang Mamat. Tidak, saya Abdur. Abang Mamatmu. Saya jalan tinggalin dia, tiba-tiba dia teriak, Abang Mamat, maaf, saya ini cuma fans Abang Mamat saya. Abdur itu tidak lucu, itu menang logat saja. Kau emosi saya. Emosi. Maksudnya kenapa ya? Ambon loh, ini Ambon tiap hari lihat muka yang kayak gini, masa ia tidak bisa bedakan gitu. Tapi ada enaknya gitu, saya pernah temukan enaknya ketika dianggap sama gitu. Enaknya itu ketika kita lagi melakukan maksiat. Sumpah. Saya pernah lagi dugem, lagi duf, ada yang teriak, Abang Ari Kriting. Yoi bro. Bagaimana? Wes. Astaga abang ini mabuk-mabuk aja. Saya ini bukan cuma mabuk, saya narkoba juga saya ini. Narkoba. Astaga, padahal abang itu yang biasa bilang Mamat Al-Katiri itu yang suka mabuk, yang ketiduran Mamat. Tidak bro, Mamat itu anak baik sekali bro. Baik sekali, dia itu ibadah lancar sekali ibadah. Emosi saya sumpah Ari Kriting. Saya pokoknya setiap maksiat Ari Kriting atau Abdur saya. Nama mereka tuh udah di mana-mana gitu. Udah tiba-tiba ada cewek yang datang Abdur setan gitu, padahal saya gitu. Kesel.
Makanya kan Abdur itu sudah nikah kan. Baru nikah terus punya anak. Saya sampai sekarang masih yakin istrinya tuh sukanya Ari Kriting bukan dia gitu. Iya, istrinya juga dari Malang. Mereka sama-sama kenal Ari Kriting juga. Jadi saya yakin sampai sekarang dia masih yakin Abdur itu Ari Kriting gitu. Makanya dia nikahi gitu. Tapi the best lah Kongguan itu ya. Kongguan enak sekali, saya suka. Kadang tidak ada sagu di Papua kita makan Kongguan. Sumpah tuh. Produksinya harus diperbanyak tuh Kongguan. Di sana. Jilat nggak gini juga. Terus yang paling menarik adalah mungkin saya membangun karir dari dulu itu adalah sebagai orang timur. Makanya wajar lah ketika disamakan dengan Abdur atau Ari Kriting. Karena Abdur juga zaman dulu itu dia bilang ke saya tuh kesal sering-sering dipanggil Ari Kriting gitu. Abdur sering curhat itu dulu. Masalahnya yang saya bingung adalah Ari Kriting ini kan generasi pertama dari kita-kita yang komik. Dia dipanggil siapa dulu ya? Edo Kondologi atau Bob Tutupoli? Siapa ya Ari Kriting dulu dipanggil? Saya tuh membangun semua sebagai orang Papua, orang Timur. Sampai-sampai orang lupa dengan marga di belakang kata Mamat. Nama Mamat. Di belakang itu ada marga Al-Katiri. Di mana saya adalah keturunan Arab. Percaya kalian? Al-Katiri itu marga Arab kan? Saya Al-Katiri. Arab saya itu. Tapi memang kalau di sini saya tidak percaya diri untuk perkenalkan diri sebagai orang Arab gitu. Karena Arab di sini kan keren-keren gitu. Mancung, putih, brewokan, tinggi-tinggi. Masa saya ketemu orang di Jakarta sini terus, wih asal mana? Keturunan Arab bang. Baru kenal aja udah bohong bang. Tapi kalau ketika saya di Papua sana, karena teman-teman saya mirip-mirip, mereka akan percaya saya Arab gitu. Karena saya sedikit lebih manis lah daripada mereka gitu. Iya kan? Satu-satunya orang Papua yang punya lesung pipit juga saya. Saya masih bisa perkenalkan saya Arab. Dan dari kecil orang-orang itu selalu tahu saya Arab gitu. Nama panggilan saya kecil dulu tuh Onta Black gitu. Serius. Nama bulian saya tuh, woi Mamat Onta Black. Woi. Perasaan tidak pernah lihat onta hitam. Kadang-kadang juga dipanggil kurma busuk. Padahal kurma tidak busuk saja sudah hitam ya. Ini kurma busuk hitam bagaimana ya Allah. Tapi memang dari kecil saya tidak suka, saya selalu bermain dengan teman-teman saya itu yang bukan Arab gitu. Teman-teman saya yang biasa, saya tidak main dengan sepupu-sepupu saya. Saya tidak nyaman berada dalam lingkungan sepupu-sepupu saya gitu, yang Arab-Arab gitu. Karena ada hal yang paling saya tidak suka ketika berkumpul dengan orang Arab adalah kita itu selalu menggunakan diksi-diksi Arab. Iya kan? Digabung dengan Indonesia. Kalau anak Jaksel itu gabung dengan Inggris ya kan? Ini Arab itu selalu gabungkan Indonesia dengan apa? Arab gitu. Ana, ente, khair, syukron, iya kan? Selalu gitu. Enak ketika kita dengar kalian, contohnya yang Arab, terus menggunakan gitu. Masya Allah ente baik sekali, syukron gitu. Masalahnya, ini kita Arab Papua loh gitu. Bahasa Papua aja itu kadang mengganggu kalian kan. Logat Papua gitu. Ini digabung dengan Arab. Sumpah gendang telinga rusak sumpah. Tiba-tiba, weh Mamat, ente dari mana? Gitu. Kadang-kadang, wih Mamat, Masya Allah baik sekali. Sukrone, ada E-nya. Astagfirullah. Tapi Kongguan itu memang yang membuat kita keren. Kongguan memang. Arab Papua suka makan Kongguan. Jadi masa kecil saya tuh memang bergabung dengan teman-teman saya Papua gitu. Bahkan di SD tuh ada cuma 2 orang yang punya keturunan Arab. Walaupun memang darah lebih banyak darah Papua gitu. Tapi punya keturunan Arab, punya marga Arab gitu. Jadi saya tuh bermain dengan teman-teman saya ketika kecil itu teman-teman yang Papua. Cuma masalahnya gitu,
Saya di SD itu, di SD itu selalu saja ada satu orang yang menjadi pemimpin di antara kita-kita gitu. Iya kan? Kalian punya teman yang kayak begitu juga kan? Masa kecil gitu. Kayak dia tuh yang bos mafianya gitu. Iya kayak kalau jalan kita semua ikut di belakang gitu. Yang masuk di kantin bentak-bentak ibu kantin gitu kan. Ibu kantin, nasi kuning buatanmu, nasi goreng. Woi, kok dikasih info? Saya juga punya teman kayak begitu. Namanya tuh David Blaise. Iya, David Blaise. Manusia ini, Tuhan ampun. Sangarnya tuh sangar yang nauzubillahi min zalik, sumpah. Sangar sekali gitu. Dan kita semua tuh takut sama dia. Gitu. Kita tuh kalau main bola, dia tendang. Bola jelas-jelas out. Dia bilang gol, kita semua sepakat gol. Gol, ini gol. Ini gol. Gol, ini gol. Siapa yang bilang out? Siapa? Ini gol kok. Oh, ini gol. Kita takut dengan dia, sumpah. Apapun yang dia katakan, itu kita benarkan. Sumpah. Waktu SD, dia itu semua permainan di SD kita itu dia yang buat gitu. Kadang dia suruh lompat dari lantai 2 sekolah. Gitu. Kita main yuk hari ini. Main apa? Kejar-kejaran tapi harus lompat dari atas. Kita ikut, siap. Mantap. Ada yang kaki patah, sumpah. Tidak apa-apa, demi David Blaise ini. Demi David Blaise. Kita takut dia semua. Bahkan di kelas itu, pernah suatu kali, dia tuh kentut gitu. Saya duduk dengan dia ya. Itu, ya Allah saya tidak bisa lupa sumpah ini. Saya duduk dengan dia, dengan keinginan supaya saya aman gitu. Ada bodyguard nih, semua orang takut sama dia. Kalau saya duduk sama dia, saya kasih jawaban ke dia. Aman hidup saya di sekolah ini 6 tahun gitu. Ternyata saya salah. Suatu ketika, dia kentut, dan kita semua tidak dengar gitu. Saya yang di samping dia, saya tidak dengar. Tiba-tiba ada bau, yang tiba-tiba pukul hidung gitu. Tapi saya sudah tahu dia, saya seperti hirup aroma herbal kasturi, sumpah. Saya diam. Oke. Sehat kok, sehat. Sampai bau ini menjalar satu persatu ke bangku depan. Ke bangku depan. Ibu guru lagi tulis di papan. Tiba-tiba ibu guru balik. Siapa yang kentut? Dia tiba-tiba korek saya. Apa? Tangan angkat. Saya tidak kentut. Yang kentut saya. Kau yang angkat tangan, cepat. Saya tiba-tiba pelan-pelan. Saya ibu. Ibu guru marah dong. Anak kurang ajar itu pantat itu disumbat supaya tidak keluar kentut. Iya ibu. Sini. Saya maju ke depan takut-takut. Maaf bu, saya kentut ibu udah tidak tahan. Sini. Pas sampai depan ibu guru mau pukul pakai kayu. Saya takut. Saya bilang, ibu, sebenarnya bukan saya ibu. Siapa yang kentut? David Blaise ibu. David di belakang tunggu. Tiba-tiba ibu guru taruh kayunya, ibu guru tarik saya. Kok pikir ibu guru tidak tahu dia yang kentut? Hah? Ibu juga tahu, cuma ibu takut. Wah. Aduh, masa kecil. Tapi sekarang saya sudah 27 tahun gitu. Pengen nikah tahun depan, tapi ya tidak pernah ada wanita yang mau. Ibu mau bu. Saya makan kongguan terus loh bu. Mahar saya kalau nikah biskuit kongguan 1 kaleng. Kongguan. Saya tuh 27 tahun dan momen terbesar dalam hidup saya menurut saya ada di tahun 2019. Karena 2019 itu ada saya main banyak film, terus saya dapat banyak kerjaan, banyak belajar, dan bahkan saya tuh membuat tour timur ke barat bersama Bang Jegel gitu, Indra Jegel. Kita membuat tur ini cita-cita kami dari 2 tahun lalu baru terlaksana di 2019. Saya pertama semangat sekali menjalani tur ini gitu karena sekeliling Indonesia gitu. Dari Ternate, Ambon, Makassar sampai ke Aceh gitu. Saya tuh senang sekali. Tapi setelah saya pikir-pikir gitu, saya menyesal kenapa sama Bang Jegel gitu. Iya, karena setiap kota dia fitnah saya gitu. Saya pikir dengan dia gitu dia bisa adik mamat gitu-gitu bisa ini. Karena tiap kota dia fitnah saya gitu.
Saya ini paling dekat dengan dia ya. Saya tahu dia akan fitnah saya setelah saya ini. Saya tahu. Saya tahu sekali. Saya kenal dia baik gitu. Dan saya tahu tadi saya di belakang saya cari. Ini buku siapa? Bang Jekyll. Saya pas buka ada tulisan Mamat gitu. Dia akan fitnah saya. Jadi sebelum dia fitnah saya akan fitnah dia duluan. Tapi bukan fitnah sebenarnya. Ini kenyataan. Saya ini paling dekat sama dia gitu. Sama Indra Jekyll itu saya paling dekat gitu. Dulu waktu zaman dia belum nikah, itu saya selalu temani dia di kosnya, terus pindah apartemen, saya yang selalu temani gitu. Giliran sudah nikah, istrinya pas balik ke Medan, saya yang selalu ditelepon gitu. Adik mama, abang sepi, tidak ada adik. Temani abang kah? Saya datang, datang. Giliran istrinya udah mau datang gitu. Ngapain kau di sini? Balik. Istriku mau datang. Jadi saya tahu semua pergerakan manusia ini gitu. Saya tahu gitu. Indra Jekyll setiap di apartemennya, di kontrakannya gitu, kita itu selalu nonton TV itu bareng gitu. Dan dia tidak pernah duduk di sofa. Jadi saya yang kuasai sofanya gitu. Saya selalu di sofa, dia tuh di lantai. Dan setiap di lantai dia punya satu gaya favorit. Yaitu TV di depan, dia tidur menyamping, tangan kanan di kepala, tangan kiri di dalam celana. Dan apapun yang kita nonton, 2 kali 45 menit, 2 kali 45 menit pun tangan dia di dalam. Tapi giliran nanti ada mulai sampah-sampah hitam, ya kan? Dari celana keluar gitu. Dia selalu tuduh itu punya saya gitu. Mamat kau ini makanya pakai sempak, itu lihat di bawah apa gitu. Saya tidak terima, bukan apa-apa. Saya bisa mengaku, tapi saya tidak terima karena bulu yang jatuh itu tipis, punya saya tebal. Malu saya mengakui ini, sumpah. Astagfirullah. Dan juga saya komik yang saya paling emosi juga tuh Panji Pragiwaksono. Saya kesel sama dia, sumpah. Saya tuh membangun citra Papua itu begitu lama. Gitu. Membangun supaya orang mengenal Papua dengan lebih baik. Gitu. Tetapi kemudian ketika Panji melakukan show di 2016, juru bicara, saya yang kerepot. Karena di show-nya itu dia bahas tentang daun bungkus Papua. Sudah tahu ya daun bungkus ya? Saya tidak perlu jelaskan ya. Yang tidak tahu tanya ke yang tahu ya. Karena ini mau masuk ke YouTube, saya tidak bisa jelaskan gitu. Mulai Bang Panji bilang tentang daun bungkus Papua, itu viral di mana-mana gitu. Materinya soal daun bungkus itu. Saya sebagai orang Papua kerepotan. Karena dulu setiap mau mudik ke Fak-Fak, mau pulang kampung, itu orang titipnya yang kayak, Mat, gelang Papua dong. Mat, koteka dong gitu. Sekarang tidak gitu. Mat, pulang kapan Mat? Ini nanti lebaran mau pulang. Nah, daun bungkus ya. Maksudnya saya kan jadi tahu ukuran dia seberapa gitu kan. Bang Panji ini memang kurang ajar gitu. Daun bungkus ini memang ajaib, memang dia hanya hidup di Papua gitu ya. Kita tuh merahasiakan ini begitu lama supaya kalian jangan pakai, kita aja gitu. Kita sudah kalah di tampang tapi menang di sisi yang lain gitu. Bagi yang tidak tahu, saya akan jelaskan. Gitu. Saya akan jelaskan. Daun bungkus adalah daun yang hanya hidup di Papua. Yang hanya hidup di Papua ya. Yang kalau kita tempelkan ke bagian tubuh manapun tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita tempelkan di daerah itu, dia akan membesar dengan sendirinya. Jaib sekali memang itu. Kita rahasiakan ini gitu. Saya pernah suatu ketika itu, saya tuh dengan 4 orang teman saya kita pakai gitu. Kita pakai nih coba-coba gitu. Jadi teman saya kan 3, Mat ada stok nih. Stok apa bro? Daun bungkus. Ayo. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau yang begitu-begitu kawan. Kalian pakai sudah. Nanti kalau sudah besar kasih tahu saya pakai. Mereka pakai. Bertiga saya nonton. Awalnya, jadi daun ini cara kerjanya bagus ya. Cara kerjanya itu kita tumbuk pakai
minyak kelapa yang alami itu yang warna putih, kita tumbuk sampai udah halus, kita tempelkan ke yang kalian mau tempelkan itu ya. Kita tempelkan ke situ. Nanti biarkan saya 1 jam, 2 jam, 3, biasanya 3 jam gitu baru sempurna gitu. Jadi, iya dong, sempurna dong. Jadi mereka pakai pertama itu sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Ditaruh gitu. Ada yang di belakang pintu, ada yang di bawah tempat tidur, ada yang ke kamar mandi pakai. Saya cuma biarkan aja, oke. Mereka datang, mulai setengah jam, 45 menit. Mereka tidak tahu kalau daun ini menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Jadi mulai itu, Mamat, panas woi, panas. Mereka panas, yang tadinya malu-malu semua buka di depan saya. Mamat, kipas. Saya panik dong. Ini mau kipas bagaimana? Kipas, ambil buku kipas cepat. Mereka bertiga di situ, saya kipas 3-3. Kipas 3-3, saya berasa diri kayak tukang sate ya. Mereka sudah tidak tahan. Satu teman saya itu sudah tidak tahan sekali. Saya tidak tahan. Dia ke kamar mandi, siram pakai air. Sebuah kebodohan. Melepuh, panas, kena air, jadinya ya melepuh kan. Jadi waktu dia pergi ke kamar mandi, saya masih pengenal punya dia. Pas dia balik, pecah-pecah, hancur. Saya bilang, kawan itu kenapa? Mama, saya juga tidak tahu. Dan gobloknya adalah, baru 1 jam dia pakai. Di mana? Baru besar sebelah. Jadi begini ya, stop. Sekian saya Muhammad Al-Katiri.